Halo semua sahabat super dimanapun anda berada, apa kabarnya? Semoga kesehatan dan kemudahan segala urusan selalu menyertai kita semua, amin. Selamat datang di channel ini, tempatnya pembelajaran sekaligus hiburan untuk kita yang lagi kesepian. Jangan lupa untuk subrek, karena barang siapa yang subrek niscaya ia diluaskan rezekinya, amin. Siapkan secangkir kopi hitam untuk menemani hari anda dan selamat menonton. Saat seseorang menderita sebuah penyakit atau sedang didera masalah, maka tidak dianjurkan untuk mencari solusi melalui praktik-praktik non-medis seperti mengunjungi orang pintar atau dukun. Mempercayakan kesehatan dan kesejahteraan pada praktik-praktik mistis dapat mengakibatkan penundaan dalam diagnosis dan pengobatan yang efektif. Lebih lanjut, praktik-praktik ini seringkali tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak memadai untuk menangani kondisi medis yang serius. Mengandalkan dukun juga dapat membawa risiko penyebaran informasi yang tidak benar terkait dengan kondisi kesehatan seseorang. Sebaliknya, langkah yang lebih bijak adalah mengkonsultasikan masalah kesehatan kepada profesional yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh perawatan yang tepat, diagnosis yang akurat, dan pengobatan yang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan atau kesulitan hidup yang dihadapi. Mengandalkan masalah pada manusia, terlebih lagi pada seorang dukun, merupakan langkah yang sesat dan berpotensi membahayakan kesejahteraan seseorang. Seperti halnya kisah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana ada seorang dukun yang berhasil mengelabui korbannya, bahkan berhasil menyetubuhi korban hingga 23 kali. Kisah nyata kali ini berasal dari Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tahun 2023 lalu. Pelaku yang mengaku dukun ini bernama Supriyadi, yang biasa dipanggil Mbah Supri dan berusia 42 tahun. Dukun palsu ini merupakan warga desa Pakuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap Mbah Supri setelah menerima laporan dari 10 orang korban. Para korban berusia 23 tahun hingga 51 tahun. Pelaku melakukan tipu muslihat dengan alasan melakukan ritual agar bisa melampiaskan nafsu bejatnya. Mbah Supri ditangkap oleh Satreskrim Polresta Cilacap pada 6 November 2023. Ia juga dihadirkan saat gelar perkara pada Selasa 7 Agustus 2023. Para korban sebagian besar dari Cilacap, namun ada pula korban dari Banyumas dan Jakarta. Salah satu korban bernama DE, 25 tahun, asal Cilacap, melaporkan telah dicabuli korban sebanyak 23 kali. Sementara SM, 29 tahun, dan YJ, 31 tahun, masing-masing 12 dan 20 kali. Korban TM yang berusia 51 tahun bahkan sudah disetubuhi 12 kali. Ia melakukan aksi pencabulan di rumahnya sendiri. Parahnya, aksi pencabulan tersebut dilakukan saat anak dan istri sedang berada di rumah. Meski begitu, mereka tidak mengetahui bahwa Mbah Supri sedang melakukan aksi cabul terhadap pasien. Kisah terungkap saat salah satu korban mengaku telah diperkosa oleh dukun cabul lebih dari 23 kali sejak Januari 2022. Sebut saja namanya Melati, perempuan single berusia 25 tahun yang kini menderita trauma psikis akibat ulah bejat Supriyadi. Kisah bermula saat Melati menderita penyakit paru-paru. Ia yang tengah sakit tersebut mendapatkan informasi tentang adanya orang pintar yang konon bisa melakukan pengobatan alternatif untuk beragam penyakit. Mendengar informasi tersebut, tanpa menunggu lama-lama lagi, ia pun bergegas menemui orang yang dimaksud dengan harapan dapat mengobati penyakitnya.
Sekitar bulan September 2021, ia diantar oleh ayahnya datang ke rumah tersangka di Jalan Mataram RT 6 RW 1 Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Sesampai di sana, ia pun menyampaikan keluhannya kepada sang dukun. Dengan mengatasnamakan kesembuhan penyakit korban, pelaku lalu minta agar korban melakukan pengobatan secara rutin dan menyuruhnya tinggal di rumahnya. Karena saran pelaku begitu meyakinkan, korban pun menuruti rayuan bejat sang dukun. Singkat cerita, 4 bulan berselang sekitar Januari 2022, pelaku menyuruh korban melakukan ritual penyembuhan dengan cara mandi bersama dengan korban lainnya. Kala itu Melati sempat menolak, tapi yang terjadi ia justru dianiaya. Rambut korban ditarik dan dipukul oleh pelaku hingga membuatnya ketakutan. Dalam kondisi ini, Melati akhirnya menuruti kemauan pelaku. Selesai ritual mandi bersama korban lain, pelaku kembali menyuruhnya agar kedua korban melakukan hubungan sesama jenis dengan korban lainnya dan dengan dibantu alat bantu seks yang ia sediakan. Aksi bejat sang dukun tidak berhenti sampai di situ. Ia menyuruh Melati untuk merekam aksinya itu dan video rekamannya harus dikirim ke HP pelaku. Malam harinya sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku kembali minta Melati bersetubuh dengan korban lain. Baru setelah itu giliran pelaku yang menyetubuhi Melati. Korban menolak, tapi kemudian menuruti kemauan tersangka karena dukun cabul ini mengancam akan membuatnya gila dan tak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Selain daripada itu, pelaku juga mengancam akan membuat rezeki korban tidak lancar. Begitu seterusnya, hingga sangat sering Melati menerima perlakuan bejat dukun cabul ini. Saat ditanya petugas, Melati mengaku sampai Mei 2023 sudah lebih dari 23 kali dukun cabul tersebut menodainya. Sementara penyakit dideritanya tak kunjung sembuh. Melati hanyalah salah satu dari sekian banyak korban lain yang juga menerima perlakuan serupa. Malah ada beberapa yang diperas uangnya hingga belasan juta. Dari data Satreskrim Polresta Cilacap, saat ini baru 10 wanita yang lapor menjadi korbannya. Usia mereka antara 25 sampai 51 tahun. Sebagian korban merupakan warga sekitar tempat tinggal pelaku, lainnya dari wilayah Sampang, Binangun, dan Banyumas. Kasus ini terungkap setelah 10 korban itu melapor ke Polsek Kroya dan Supriyadi sang dukun cabul langsung ditangkap di rumahnya. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban, cincin, logam, dan parang yang diletakkan di saat tersangka melaksanakan aksinya. Kini sang dukun dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda 300 juta. Demikianlah kisah nyata ini disajikan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran tentang bahayanya pergi ke dukun atau mengandalkan praktik-praktik non-medis dalam menangani masalah kesehatan atau kehidupan. Kisah ini menjadi pengingat penting bahwa keputusan untuk mencari bantuan harus didasarkan pada informasi yang akurat, pengetahuan medis, dan konsultasi dengan tenaga medis profesional yang terlatih. Perjalanan yang diambil oleh tokoh dalam kisah tersebut menyoroti risiko yang mungkin timbul karena seseorang mengandalkan dukun tanpa pertimbangan medis yang memadai. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik serta pengobatan yang berbasis ilmiah menjadi pusat dari pesan moral kisah ini. Dalam ajaran Islam, pergi ke dukun atau bergantung pada praktik-praktik mistis tertentu dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam menekankan keimanan pada Allah, ketergantungan padanya, dan menyarankan umatnya untuk mencari pelindungan serta bimbingan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke dukun atau berusaha mencari solusi melalui praktik-praktik non-Islam dapat dianggap sebagai bentuk syirik atau menyekutukan Allah.
Surat Al-Baqarah ayat 102 dalam Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang yang belajar sihir dari dua malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Namun malaikat tersebut memberikan peringatan bahwa mereka hanyalah ujian dan mereka tidak mengajarkan sihir kepada siapapun tanpa memberikan peringatan bahwa sihir itu dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, dalam konteks ajaran Islam, umat dilarang mencari solusi melalui praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama dan disarankan untuk mencari pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah, mengandalkan tawakal pada Allah serta mencari bantuan melalui doa, zikir, dan amalan-amalan keagamaan menjadi pendekatan yang dianjurkan dalam Islam untuk mengatasi berbagai masalah.